Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Julianto, asal kelas 18 MJE dengan NRP 1840100299. Di sini saya akan memaparkan komunikasi dipandang dari 3 dimensi dan 7 rintangan gangguan komunikasi. Yang pertama yaitu komunikasi dipandang dari 3 dimensi. Yang satu yaitu kredibilitas pengirim pesan. Kredibilitas pengirim pesan adalah kadar keterpercayaan atau keterandalan pernyataan-pernyataan pengirim pesan di telinga. Aspek kredibilitas ialah sifat bisa dipercaya dari si pengirim pesan sebagai sumber informasi, intensi yaitu maksud atau motivasi baik dari pihak pengirim, ungkapan sikap hangat dan bersahabat dari pengirim pesan. Yang kedua yaitu keterampilan mengirim pesan. Hal yang perlu diperhatikan adalah menggunakan kata ganti orang pertama atau tunggal dalam pembicaraan. Contoh, saya, aku, membuat pesan lengkap dan mudah dipahami. Pesan nonverbal harus sesuai dengan pesan verbal. Redundasi. Pesan sebaiknya diulang seperlunya, termasuk menggunakan lebih dari satu media untuk mengirimkan pesan yang sama. 3. Umpan balik dari penerima pesan. Umpan balik adalah proses yang memungkinkan pengirim mengetahui bagaimana perasaan yang dikirim ditangkap oleh penerima. Umpan balik dari penerima pesan membuat pengirim dapat memodifikasi bentuk pesan sehingga dapat ditangkap si penerima dengan arti yang lebih tepat. Pesan yang efektif meliputi hal-hal sebagai berikut. Membuat pesan secara lengkap dan spesifik, termasuk pernyataan yang jelas mengenai informasi yang dibutuhkan oleh pengirim. Membuat pesan secara verbal selaras dengan pesan nonverbal. Dalam komunikasi tatap muka, pesan verbal maupun nonverbal harus selaras. Misalnya apabila mengucapkan terima kasih, maka ekspresi nonverbal yang sesuai adalah tersenyum dengan penuh kehangatan. Yaitu selanjutnya memahami tentang 7 gangguan dan rintangan berkomunikasi antar manusia. Yang pertama, gangguan teknis. Gangguan teknis biasanya disebabkan oleh alat atau kondisi yang tiba-tiba bisa terjadi. Contohnya, ketika sedang melakukan telepon menggunakan WhatsApp atau ketika sedang menggunakan Zoom meeting biasanya terkendala dengan kuota atau jaringan yang jelek. Yang kedua yaitu gangguan sematik. Gangguan sematik dalam berkomunikasi sering terjadi dikarenakan oleh kendala bahasa yang tidak dapat dimengerti. Contohnya ketika sedang melakukan perjalanan ke luar daerah yang berbeda provinsi ke suatu pelosok dan kita menanyakan arah jalan menggunakan bahasa Indonesia, sedangkan orang yang kita tanyakan tidak mengerti dengan bahasa yang kita tanyakan. Sebaliknya kita juga tidak mengerti dengan bahasa daerah mereka. Yang ketiga yaitu gangguan psikologis. Gangguan psikologis terjadi dikarenakan orang yang sedang kita ajak bicara sedang mengalami masalah individu atau hatinya sedang kacau. Contohnya ada rasa curiga penerima kepada sumber, situasi berduka, atau karena gangguan kejiwaan sehingga menyampaikan informasi tidak efektif. Yang keempat yaitu ada rintangan fisik. Rintangan fisik sering terjadi karena terkena kendala lokasi yang jauh. Contohnya kendala geografis yang jauh, tidak ada layanan surat menyurat, tidak ada jaringan internet. Yang kelima, rintangan status. Rintangan status biasanya terjadi di kalangan sekolah atau pergaulan. Contohnya, enggan mengobrol dengan orang yang levelnya di atas dikarenakan rasa malu, atau enggan bertanya kepada kakak kelas yang dikarenakan senioritas. Yang keenam, rintangan kerangka pikir. Contohnya ketika sedang melakukan pembicaraan selalu ada aja orang yang bertentangan dengan topik yang sedang dibicarakan. Yang ketujuh, yang terakhir yaitu rintangan budaya. Contohnya, rintangan budaya adalah rintangan yang disebabkan oleh perbedaan kebiasaan atau norma-norma yang dianut oleh pihak yang terlibat dalam komunikasi. Sekian, terima kasih pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.